Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Buat Bapak Ibu guru yang sudah melakukan pendaftaran calon guru penggerak. Nah, di sini bagaimana cara kita mengisi essay atau untuk langkah kedua. Nah, di sini silakan Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran CGP calon guru penggerak angkatan 11 ini sampai tanggal 27 Oktober. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk mengisi essay. Bapak Ibu tinggal klik aja di sini, mulai kerjakan. Nah, kemudian di sini baca dulu ya informasinya. Nah, essay ini tidak boleh ada plagiarisme ya. Nanti akan ada pengecekan plagiarisme itu kita mengambil referensi dari yang lain atau mengcopy paste ya. Ini nggak boleh, lebih baik kita menjawab sesuai dengan keadaan, kondisi di tempat kita mengajar seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini jawabannya. Nah, kemudian klik lanjutkan pengerjaan. Nah, di pengerjaan esai ini yang paling utama itu adalah siapkan dulu pembahasannya ya. Dan yang maksudnya itu siapkan dulu referensi Bapak Ibu bisa ditulis aja dulu di Microsoft Word. Kemudian nanti masuk ke sini. Nah, ini ya. Yang pertama itu adalah tentang motivasi kita menjadi Bapak Ibu ini keluar ya. Menjadi guru penggerak gitu. Kalau kita mau masuk guru penggerak itu motivasinya apa? Itu kan tentunya karena ini emang tuntutan untuk memenuhi kompetensi pendidikan, maka kita harus mengikuti program ini. Apalagi di era sebentar ya, ini ada sedikit masalah. Nah, kita masuk dulu. Saya di sini masuknya menggunakan akun belajar, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lupa akun SIM PKB-nya, bisa masuk dengan akun belajar.id. Nanti pilih saja akun belajarnya ya, baik itu tingkat SD, SMP, ataupun SMA dengan domain @belajar.id. Nah, kita langsung aja masuk ke langkah pengerjaan essay ya. Yang pertama itu tentang motivasi ya, motivasi untuk menjadi guru penggerak. Nah, di sini tinggal klik aja lengkapi ya. Nah, untuk essay yang pertama yaitu tentang motivasi. Yang pertama, apa yang motivasi Anda menjadi guru penggerak? Nah, di sini minimal 500 karakter. Tulis aja saya sebagai seorang guru di mana gitu kan. Nah, di sini tuliskan alasan-alasannya apa saja yang sesuai dengan lingkungan tempat Bapak Ibu mengajar ya. Maksudnya itu lingkungan sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Sesuaikan saja ya. Sesuaikan dengan keadaan kita bagaimana dan apa yang ingin kita capai dengan mengikuti guru penggerak ini. Kelebihan peran kita. Nah, kita ini di sekolah itu memiliki kelebihan apa ya? Kita contohnya mungkin dalam hal mengajar pada siswa, kayak mengajarnya kayak gimana, kemudian dalam hal memberi motivasi, dalam hal mengikuti pembelajaran ataupun juga pembelajaran untuk kita. Nah, di sini berikan contoh perubahan inovasi pemberdayaan gerakan. Nah, ini bisa kita masukkan pada saat kita melaksanakan pembelajaran di sekolah atau di lingkungan sekolah, kita sudah melakukan contohnya inovasi kegiatan belajar mengajar. Kita melakukan perubahan gitu ya. Yang tadinya mungkin pembelajarannya di kelas, nah kita melakukan perubahan pembelajarannya di luar kelas. Yang tadinya pembelajarannya menggunakan metode ceramah, keduanya menggunakan metode yang lain. Di sini ibu-ibu, bapak ibu tinggal tulis aja ya, sesuai dengan yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing ya, saat memberikan pembelajaran di kelas tentunya ya. Pasti ada inovasi-inovasi yang dilakukan ketika mengajar di kelas, apakah itu dari media ajarnya, dari model pembelajarannya, itu kan, atau dari cara mengajarnya, seperti itu. Nah, setelah ini nanti diisi, Bapak Ibu tinggal klik aja simpan. Kemudian soal yang kedua itu kalau nggak salah, berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerja sama dengan orang lain.
Nah, kalau di sekolah kan kita pasti kerjasama dengan kepala sekolah, dengan wakasek, kurikulum, siswaan, kemudian dengan rekan-rekan sejawat ya. Kemudian di lingkungan tempat tinggal kita kan dengan keluarga, komunitas. Nah, apakah ada kesulitan? Nah, ini yang kita alami aja kita tulis ya. Jadi yang kita alami kita isikan di sini. Tapi tentunya setelah kita mengisi ini, melengkapi ini, kita bisa mengisi esai yang kedua, Bapak Ibu ya. Ini mah lebih ke curhat kita aja ya, curhat ungkapan kita dalam kesulitan, baik itu di sekolah itu, apakah mengalami miskomunikasi dengan pimpinan sekolah kah. Di sini unek-uneknya yang tentunya yang bisa kita gunakan untuk dilakukan perubahan di pendidikan guru penggerak nanti. Kemudian isai masalah ketiga adalah permasalahan tantangan situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, sulit menjalankan tugas. Nah, contohnya mungkin pada saat di sekolah itu kita mengalami contohnya nih di kelas ada siswa yang tidak masuk ke sekolah atau bolos atau malas. Nah, kita menghadapinya bagaimana gitu atau siswa nilainya berkurang, tidak memenuhi KKM. Nah, di sini pasti kita pernah mengalami situasi yang sulit gitu kan. Nah, kita tuliskan aja sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah kita, tempat kita mengajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ceritakan pengalaman Anda melakukan perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait. Nah, ini jadi kalau kita pernah melakukan suatu kegiatan gitu kan, seperti kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya PR5 ya, membuat project. Nah, kita bisa saling bertukar informasi itu bersama rekan-rekan sejawat. Nah, di sini Bapak Ibu kalau pernah mengikuti pelatihan tulis aja di sini ya. Belajar hal baru itu biasanya dimasukkannya dari pengalaman dalam pelatihan. Baik itu yang berupa pelatihan online maupun pelatihan secara langsung. Baik yang melalui webinar ataupun workshop atau seminar. Kemudian yang kelima ini ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Apakah Bapak Ibu pernah contohnya melakukan pengimbasan atau memberikan satu informasi atau materi pada rekan sejawatkah, kepada tokoh masyarakat, ataupun juga kepada guru-guru yang lain. Contohnya dalam hal perlombaan, riset ilmiah. Nah ini kalau kita pernah melakukan apa istilahnya berbagi pengalaman dengan orang lain, maka di sini bisa kita tuliskan. Contohnya kalau di sekolah pernah melakukan workshop, seminar, pelatihan apa gitu kan bersama guru-guru. Nah, di sini boleh ditulis nanti. Jadi itu ada 5 esai yang harus kita isi ya. Tapi sesuaikan saja dengan kondisi real yang ada di sekolah kita. Kita gak perlu nyari informasi dari yang lainnya, tapi ini sesuaikan saja. Karena yang akan dinilai ini, calon guru penggerak ini kan untuk menggerakkan lingkungan sekolahnya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dan semoga sukses selalu buat Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di Indonesia. Selamat mencoba dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.